Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan surveillance kesehatan tentang deteksi dini hipertensi bagi kalangan remaja. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dari pertama, saya Bupati dengan saya sendiri, NIM 2107 0119, dan ada teman saya Jenny Yohana Banmete dengan NIM 2107 010022. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tentang diagram batang dan latar belakang dari deteksi dini hipertensi bagi kalangan remaja. Sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari hipertensi itu sendiri. Latar belakang yaitu kesehatan adalah hal yang paling penting bagi masyarakat, terutama remaja yang memiliki aktivitas padat. Salah satu cara agar tubuh tetap sehat adalah menjaga pola hidup yang seimbang, olahraga teratur, makan makanan yang sehat, menghindari perilaku yang memicu timbulnya penyakit hipertensi. Remaja, faktor risiko yang dapat terjadi yaitu ada dua, yaitu faktor terkontrol dan faktor tidak terkontrol. Faktor yang dapat dikontrol yaitu yang tidak dapat dikontrol yaitu umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan sedangkan ini faktor yang dapat dikontrol yaitu kegemukan atau obesitas, sedang ini asupan natrium, konsumsi alkohol, kurangnya olahraga, stres, dan kebiasaan merokok. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang diagram batang dari hasil survei atau pembagian kuesioner pada kalangan remaja. Yang pertama, hipertensi dapat menyerang setiap orang termasuk remaja. Pada kesempatan kali ini, dari hasil survei yang kami bagikan kepada teman-teman, 34,9% sangat setuju dengan pernyataan bahwa hipertensi dapat menyerang setiap orang termasuk remaja. Akan tetapi ada juga yang setuju, yaitu 53% dengan pernyataan tersebut. 14% tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dan dapat kami simpulkan bahwa hipertensi banyak dikenal sebagai penyakit yang menyerang orang yang berlanjut usia, karena berisiko hipertensi memang semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Namun kenyataannya kasus hipertensi pada usia muda termasuk remaja ditemukan juga di penjuru dunia, termasuk di negara Indonesia sendiri. Yang kedua, jika orang tua saya penderita hipertensi, maka saya berisiko terkena hipertensi. Dari pernyataan kuesioner tersebut yang kami lampirkan, 9,3% sangat setuju dengan pernyataan bahwa jika orang tua saya penderita hipertensi, maka saya juga berisiko terhipertensi. Dan 51,2% sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jika orang tua saya penderita, maka saya juga rentan terkenanya hipertensi. Tetapi 39,5% tidak setuju dengan pernyataan. Dari ketiga grafik ini, lebih banyak yang setuju dengan pernyataan tersebut, bahwa pada umumnya diderita oleh penyebab hipertensi itu ada dua faktor, yaitu faktor gaya hidup yang tidak sehat, tetapi juga cenderung genetis. Tidak bisa disebut karena keturunan, tetapi jika keturunan itu berasal dari ayah ibu, maka anaknya juga sudah pasti
terkenanya hipertensi. Faktor gaya hidup yang bisa memungkinkan menderita tekanan darah tinggi antara lain kurangnya aktivitas fisik, sehingga kelebihan berat badan, kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol berlebihan, stres, dan penyakit konsumsi, mengkonsumsi alkohol seperti gangguan tidur, diabetes, dan gagal ginjal. Gaya hidup tidak sehat merupakan faktor risiko hipertensi yang kita bisa ubah. Dengan kata lain, meski kita memiliki kecenderungan genetis untuk menderita hipertensi, namun jika kita mau menjaga pola hidup kita sehat, maka kemungkinan menderita hipertensi pun bisa ditekan atau dapat kita hindari. Yang berikut, apakah hipertensi tidak dapat menyebabkan kematian? 7% sangat setuju bahwa hipertensi tidak menyebabkan kematian, dan ada pula 39,5% setuju dengan pernyataan tersebut. Tetapi lebih banyaknya yang tidak setuju, yaitu 53,%. Dapat kami simpulkan bahwa hipertensi merupakan silent killer karena bila tidak terkontrol, maka perlahan dan pasti akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital kardiovaskular seperti jantung, otak, ginjal, dan mata. Pada jantung dapat menyebabkan gagal jantung dan gangguan irama jantung yang dapat berakibat kematian jantung mendadak. Yaitu terjadinya mati secara mendadak. Kedua, yang berikut, banyak mengkonsumsi makanan asin dapat meningkatkan tekanan darah. 39,5% sangat setuju dengan pernyataan bahwa jika kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan yang mengandung asin dapat meningkatkan tekanan darah, dan 48,8% setuju dengan pernyataan tersebut, tetapi 11,6% tidak setuju dengan pernyataan tersebut bahwa jika kita makan asin, mengkonsumsi makanan asin dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dapat menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah darah tinggi. Hal ini dapat terjadi akibat garam yang dapat menahan air, meningkatkan hormon ouabain, dan mempersempit pembuluh darah. Yang berikut, makanan cepat saji seperti mie instan, ayam goreng, pizza, dan dapat memicu tekanan darah. Dari kuesioner yang kami bagikan, 37,2% sangat setuju pernyataan tersebut bahwa makanan cepat saji atau itu dapat memicu tekanan darah. Tetapi 51,2% setuju dengan pernyataan tersebut bahwa makanan cepat saji dapat memicu tekanan darah seseorang, dan 16,3% tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari kesimpulan itu sangat banyak atau lebih dominan bahwa menyetujui bahwa makanan cepat saji dapat memicu tekanan darah. Makanan cepat saji atau junk food memang memiliki rasa yang enak, namun jenis makanan ini mengandung tinggi kalori dan sedikit nutrisi. Perlu kita ketahui bahwa kelezatan dari rasa mie instan berasal dari kandungan monozoim glutamat atau MSG yang banyak terdapat dalam bumbunya. Kandungan sodium dalam MSG merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya hipertensi jika kita terlalu mengkonsumsi terlalu sering. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut, badan yang gemuk tidak menyebabkan hipertensi. 6,14% obesitas menjadi faktor risiko berbagai penyakit, antara lain hipertensi. Orang dengan obesitas
23,3% korelasi antara kegemukan dan hipertensi. Kegemukan menyebabkan seseorang memerlukan tekanan darah yang lebih tinggi dari 62,8% pada kondisi normal untuk mempertahankan keseimbangan antara asupan dan ekskresi natrium di ginjal. Pada orang kegemukan, ginjal bekerja lebih keras dan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Next. Itu tinggi hipertensi. 32,6% orang yang jarang berolahraga memiliki jantung yang lebih rendah sehingga jantung lebih berat untuk mengiring daerah keseluruhan tubuh. Dengan demikian juga meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. 58,1% kurangnya aktivitas fisik atau olahraga menyebabkan kapasitas atau kemampuan jantung untuk memompa darah lebih lemah dibandingkan orang yang rutin berolahraga. 9,3% untuk menangani kondisi hipertensi disarankan untuk melakukan perubahan pola pada pola makan, pola hidup, dan istirahat yang cukup. Serta memastikan olahraga yang rutin sesuai dengan usia kemampuan dan kemampuan fisik, dan disarankan untuk melakukan olahraga 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Next. Kebiasaan merokok akan mudah terkena hipertensi. 23,3% merokok dapat menyebabkan hipertensi akibat zat-zat kimia yang terkandung di dalam tembakau yang dapat merusak lapisan dalam dinding arteri, sehingga arteri lebih rentan terjadi penumpukan plat. 51,2% karena kimia yang terkandung dalam tembakau terutama nikotin yang dapat merangsang saraf simpatis. 23,3% sehingga memicu kerja jantung lebih cepat sehingga peredaran darah mengalir lebih cepat dan menjadi penyempitan pembuluh darah serta peran karbon monoksida. Next. Semakin bertambahnya usia akan semakin rentan terkena penyakit hipertensi. Seiring bertambahnya usia, 23,3% seseorang untuk mengalami hipertensi semakin meningkat. 48,8%. Hal itu karena proses penuaan membuat pembuluh darah menebal dan menjadi kaku, sehingga tekanan darah cenderung tinggi. 30,2% penting bagi orang yang sudah lanjut usia untuk memerhatikan tekanan darah rendah. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31 sampai 44 tahun. Itu 23,3%. Umur 45 sampai 54 tahun 48,8%. Umur 55 sampai 64 tahun 30,2%. Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1%, bahwa sebesar 40,8% dan 32,2% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak meminum obat, serta 32,2%
32,3% tidak rutin minum obat. Next. Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti stroke, jantung koroner, dan gagal ginjal. Seseorang didiagnosis hipertensi jika hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan hasil tekanan sistol angka yang pertama lebih besar 140 mmHg dan tekanan diastol angka yang lebih besar 90 mmHg pada lebih dari 1 kali kunjungan. Prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 58,1%. Ini mengalami peningkatan dibandingkan prevalensi hipertensi sebesar 39,5%. Dan hanya 1/3 kasus hipertensi di Indonesia yang terdiagnosis, sisanya tidak terdiagnosis. Dan kesimpulan dari hipertensi pada kalangan remaja, dari hipertensi ini yang diketahui bahwa pola makan dengan pemilihan makanan yang kurang dapat sangat berpengaruh terhadap penyakit hipertensi yang terjadi. Pola makan yang dapat mengakibatkan hipertensi adalah sering mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi natrium dan tinggi lemak. Selain pola makan, stres juga berpengaruh terhadap hipertensi dan mengakibatkan tekanan darah naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harapan atau kebijakan apa yang dibuat untuk pemerintah. Dari kelompok kami, diharapkan pemerintah menghimbau serta mengedukasikan remaja dalam penyebab, pencegahan, serta penanggulangan terhadap hipertensi. Adanya masalah faktor terjadi hipertensi pada remaja, remaja dapat mengubah pola hidup menjadi lebih sehat sehingga tidak menyebabkan terjadinya hipertensi pada usia remaja. Demikianlah presentasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.